Hai teman-teman, di video ini kita akan membahas bagaimana mentarget audiens Anda. Ini mungkin adalah salah satu video yang paling penting karena targeting merupakan salah satu bagian yang sangat berpengaruh pada performansi iklan, apakah baik atau tidak. Nah, ayo kita mulai. Ketika Anda meng-create campaign, setelah Anda memilih objektif dan memberikan nama campaign, maka berikutnya, di level ad set, Anda perlu memilih targeting. Oke, di ad set sini, edit. Oke, di sinilah Anda perlu memilih siapakah audiens yang mau Anda target. Oke, pertama kita lihat di sini, custom audience. Nah, di video sebelumnya kita ada membahas sedikit tentang custom audience, di mana kita katakan bahwa ke depannya Anda akan lebih sering mentarget ke custom audience. Kenapa? Karena inilah audiens yang pernah berinteraksi dengan Anda. Oke? Berhubung Anda masih baru di Facebook, Anda masih belum mempunyai data custom audience, maka bagian ini masih kita kosongkan dulu untuk sementara. Nah, kita akan fokus dulu ke general audience, yaitu bagaimana kita mencari audience dengan menentukan interest targeting. Inilah yang mau kita bahas sebagai fokus pembahasan pada video ini. Nah, sebelum masuk ke interest, kita bahas dulu opsi yang bisa kita pilih di sini, yaitu location. Kita bisa milih negara di sini, Indonesia atau United States. Anda tinggal ganti, masukkan United States. Nah, Anda juga bisa mentarget kota tertentu. Misalnya Anda mau mentarget khusus Jakarta saja. Oke? Atau Anda mau mentarget Jakarta dan Surabaya misalnya. Nah, kemudian, ini misalnya saya masukkan dulu United States. Berikutnya, Anda bisa pilih umur, dan Anda bisa pilih gender. Nah, kemudian language. Misalnya, Anda mentarget orang yang berada di lokasi United States, tetapi yang language-nya Indonesian. Artinya, Anda mentarget orang yang tinggal di US, tetapi yang mengerti bahasa Indonesia. Contoh, kalau misalnya Anda mau menawarkan, menjalankan iklan untuk mentarget ke diaspora Indonesia yang ada di US. Anda bisa jalankan targeting seperti ini. Ada sebanyak 220.000 orang. Nah, kalau misalnya Anda target United States, di sini Anda tidak perlu menggunakan Inggris. Oke, karena kita tahu kebanyakan orang di US menggunakan Inggris. Sama halnya kalau misalnya Anda target Indonesia, maka di sini Anda tidak perlu menaruh Indonesian. Nah, berikutnya kita mau membahas tentang detail targeting. Nah, di sinilah kita memberitahu Facebook, kita mau mentarget orang yang interestnya apa. Misalnya kita mau mentarget orang yang interestnya yoga, atau misalnya orang yang interestnya itu nursing. Oke? Nah, Facebook memiliki 1,7 miliar pengguna. Nah, bagaimana cara Facebook bisa tahu audiens yang mau kita cari? Misalnya, contohnya, saya mau membuat baju untuk dijual kepada guru atau teacher. Nah, bagaimana Facebook bisa memilih audiens teacher kepada kita? Nah, untunglah Facebook tahu interest dari penggunanya. Oke, jadi Facebook tahu audiens mana yang interestnya teacher, kemudian Facebook tahu audiens mana yang interestnya engineer, dan audiens mana yang interestnya nurse. Nah, maka ketika misalnya Anda mau menjual baju engineer, Anda bisa memberitahu Facebook dan memasukkan targeting engineer kemari. Oke, maka Facebook tahu Anda mau mentarget audiens yang interestnya engineer. Kemudian, misalnya Anda mau mentarget khusus nurse, Anda bisa masukkan targeting nursing. Kemudian Facebook akan menunjukkan iklan Anda kepada orang yang interestnya adalah nursing di United States. Oke? Nah, untunglah Facebook tahu interest penggunanya, barulah kita sebagai pengiklan bisa mentarget dengan lebih tepat sasaran. Nah, Anda mungkin bertanya, bagaimana cara Facebook tahu interest dari penggunanya? Nah, inilah beberapa cara Facebook tahu interestnya, yaitu pertama, dari page yang Anda like. Jadi kalau misalnya Anda pernah like page tentang yoga, maka Facebook tahu Anda interestnya itu yoga. Kalau Anda pernah like
page yang kontennya adalah nursing, maka Facebook akan memasukkan Anda ke dalam interest nursing. Nah, yang kedua adalah Facebook mengenal interest Anda berdasarkan aktivitas Anda di Facebook. Jadi, misalnya, tergantung pada iklan apa yang sering Anda klik, kemudian post apa yang sering Anda komen atau share, dan video apa yang sering Anda tonton. Nah, ini berpengaruh pada interest mana Facebook akan memasukkan Anda. Oke, yang ketiga adalah third party partners data. Jadi walaupun Anda tidak sedang menggunakan Facebook, Anda surfing di luar Facebook, di website atau aplikasi. Nah, tapi karena ada kerjasama dengan pihak ketiga, maka Facebook tahu aktivitas Anda dan bisa menggolongkan Anda ke interest yang mana. Nah, kalau Anda mau melihat Anda termasuk dalam interest apa aja, Anda bisa masuk ke address ini. Oke, misalnya saya mau lihat, saya tergolong dalam interest apa aja. Oke, inilah interest-interest saya. Real estate, entrepreneur, small business, clickbank, entrepreneurship. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mentarget orang Indonesia dan memasukkan interest entrepreneurship, misalnya ini target Indonesia ya, kemudian mereka memasukkan entrepreneurship, maka saya akan termasuk dalam audience yang ditarget. Oke, Anda bisa klik see more. Kemudian Anda bisa lihat bagian news and entertainment, kemudian hobbies and activities. Nah, di sini ada keterangannya, misalnya kenapa saya masuk ke dalam interest air travel, karena di sini tertulis, you have this preference because you click on an ad related to air travel. Karena saya pernah mengklik sebuah iklan yang berhubungan dengan air travel, makanya saya masuk ke dalam interest air travel. Coba kita lihat yang lain. Oke, inilah contoh yang saya katakan tadi. Kalau misalnya Anda pernah klik sebuah iklan yang berhubungan, maka Anda akan masuk ke interest itu. Oke, contoh lagi ini. Kenapa saya masuk ke scrapbooking? Karena saya pernah like sebuah page yang berhubungan dengan scrapbooking. Oke, jadi Anda bisa melihat interest mana yang Anda masuk dengan address ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah interest ini tepat atau tidak? Oke, nah saya bisa melihat dari contoh iklan saya bahwa saya bahkan tidak tertarik dengan scrapbooking sama sekali. Oke, tapi kenapa saya bisa masuk? Karena saya pernah like sebuah page yang katanya berhubungan dengan scrapbooking. Nah, artinya targeting yang Anda masukkan kemari itu sebenarnya tidak 100% tepat sasaran. Jadi misalnya Anda masukkan nursing, Anda mau mentarget nurse ya, Anda masukkan nursing, belum tentu 13 juta orang ini adalah semuanya nurse. Nah, kenapa? Karena kita tahu Facebook menentukan interest kita berdasarkan data ini. Jadi sebenarnya Facebook juga menebak, oke, dari kegiatan kita di dalam Facebook maupun di luar Facebook. Jadi Facebook sebenarnya menebak. Jadi ketika Anda masukkan interest nursing, sebenarnya Anda tidak target totally semuanya nurse, tapi ada juga orang lain. Misalnya apa? Misalnya orang tuanya nurse, ayahnya, ibunya, oke, atau anaknya nurse, atau mungkin cowoknya nurse. Oke, kenapa? Karena ketika misalnya orang tua ini berkomunikasi dengan nurse, dengan anaknya, dan mereka chatting atau komen dan menyebut tentang nurse, maka otomatis mereka masuk dalam interest nurse. Oke? Atau mungkin temannya atau orang lain, mungkin Anda yang sering like iklan yang berhubungan dengan nurse, atau Anda sering dalam message atau dalam komen menggunakan keyword nurse, Anda juga akan tergolong dalam interest ini. Nah, audience seperti ini yang bukan nurse tetapi masuk dalam interest itu disebut sebagai associated audience. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika misalnya Anda mau mentarget seorang nurse, manakah lebih baik? Apakah Anda akan menggunakan interest nurse atau nursing, atau Anda akan menggunakan interest American Nurses Association? Oke, nah setelah Anda mengerti konsep associated audience, maka kemungkinan besar Anda akan memilih yang kedua ini. Kenapa? Coba kita lihat. Ketika kita masukkan nursing, jumlah audiensnya itu sebesar 13 juta. Tetapi ketika kita memasukkan American Nurses Association,
jumlah audiensnya hanyalah sebesar 340.000. Walaupun ini jauh lebih kecil, tapi ini jauh lebih tertarget. Nah, penjelasannya sebenarnya sederhana. Kenapa ini lebih tertarget? Karena orang awam, misalnya orang yang bukan nurse, atau yang temannya bahkan tidak ada nurse sama sekali, mungkin akan sering menyebut kata-kata tentang nurse. Kenapa? Misalnya, banyak film-film horor yang menggunakan suster atau nurse. Jadi bisa saja, kita message ke teman, kita ngajak, mari kita nonton yuk film tentang suster ngesot, misalnya kan. Nah, kita menyebut kata nurse. Tetapi, untuk menyebut American Nurses Association, kemungkinan besar mereka adalah seorang nurse atau orang yang berhubungan dekat dengan nurse. Baru mereka tahu tentang istilah ini. Itulah kenapa ketika Anda mentarget sebuah interest, usahakan gunakan kata-kata yang lebih spesifik seperti ini. Jangan gunakan kata yang terlalu broad, seperti nurse. Oke? Nah, jadi dengan kata lain, nursing jika dibandingkan dengan American Nurses Association, di interest nursing lebih banyak associated audience dibandingkan dengan kalau American Nurses Association, associated audience-nya itu jauh lebih sedikit. Oke? Nah, kalau misalnya kita mau memilih targeting mana yang lebih tepat, kita memilih yang associated audience-nya itu jauh lebih sedikit. Nah, beberapa ide untuk mencari interest adalah Anda bisa gunakan kata kunci ini, misalnya associations, magazines, books, website, dan sebagainya. Misalnya, saya mau mentarget yoga. Oke, jadi saya tidak mau hanya menggunakan kata yoga, karena ini terlalu broad. Associated audience itu banyak banget. Nah, maka saya coba gunakan kata yang lebih spesifik, misalnya yoga, ada yoga apa? Yoga journal, misalnya kan? Yoga journal. Oke, saya mau pastikan yoga journal itu apa. Kita bisa search di Google. Oke, nah yoga journal adalah magazine yang berhubungan dengan yoga. Jadi ini adalah contoh targeting yang jauh lebih spesifik. Inilah contoh magazines. Nah, misalnya kita bisa lagi menggunakan contoh lain. Coba kita search di Google. Yoga Center. Oke, atau saya mau target orang yang suka yoga di Indonesia. Maka yoga Indonesia. Yoga Barn. Coba kita lihat. Ada nggak targeting Yoga Barn? Ini saya pilih dulu Indonesia. Kemudian saya masukkan yoga barn. Nah, The Yoga Barn Bali. Oke, ini walaupun audiensnya sangat sedikit, tapi ini adalah orang yang sangat tertarget. Nah, saran saya, kalau misalnya ini terlalu sedikit, Anda bisa masukkan beberapa interest secara bersamaan. Misalnya yoga retreats. Oke, Anda bisa mengulangi mencari dengan kata-kata kunci ini, atau Anda bisa mencoba mencari, ada nggak public figure yoga yang sangat terkenal. Anda cari namanya di Google, kemudian Anda bisa masukkan kemari. Oke. Nah, biasanya saya suka mengumpulkan sampai minimal audiensnya ada sebesar 10 ribuan. Oke, paling bagus sih sebenarnya antara 100.000 sampai 300.000 untuk iklan yang engagement. Oke, inilah cara kita memilih interest yang lebih spesifik. Nah, dengan Anda mengerti konsep tentang associated audience, dan Anda mengerti bahwa ada perbedaan antara interest yang terlalu broad dengan interest yang lebih spesifik, maka mudah-mudahan Anda bisa melakukan targeting yang lebih baik, sehingga performansi iklan Anda itu jauh lebih baik.